Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, atau malam, Pak Fikran dan teman-teman. Perkenalkan kami dari kelompok 3 akan memaparkan hasil akhir kolaborasi kelompok kami, yakni tentang Official Statistic Related to Technological Advancement Handbook yang ketiga. Dengan anggota kelompok yakni Cynthia, Ibrah, Nabila, Natasha, Wahidia, Yoga, dan Rofi. Dalam pemaparan kali ini, kami akan membahas beberapa poin yang belum kami paparkan pada pemaparan sebelumnya. Selanjutnya yaitu mengenai manajemen teknologi informasi akan dipaparkan oleh rekan saya. Yang pertama yaitu ekspektasi pengguna untuk layanan TI di NSO. Tingkat harapan di pengguna meningkat dari semua tingkat pemerintahan, pembuat kebijakan, masyarakat sipil, akademisi, badan penelitian, dan masyarakat umum yang menuntut statistik berkualitas tinggi dengan lebih cepat. Pengguna saat ini mengharapkan data segera dan tidak lagi siap untuk menunggu minggu atau bulan agar informasi tersedia oleh NSO. Selain itu, NSO diharapkan untuk mengakses dan memanfaatkan sumber data baru, nilai tambah, dan pengetahuan statistik sebelum membuatnya tersedia. Pengguna sekarang mengharapkan akses mudah di semua platform, telepon, dan tablet, serta melalui komputer. Pengguna tradisional statistik resmi mengharapkan aplikasi yang aman, berkinerja tinggi, stabil, dan modern untuk mengirimkan data guna memenuhi kebutuhan pengambilan keputusan. Generasi milenial dan digital natives baru ini mengharapkan akses gratis langsung ke data dan visualisasi interaktif. Selanjutnya, kerjasama antar organisasi. Beberapa tahun terakhir telah terlihat pembentukan kelompok dan komunitas internasional untuk memfasilitasi proses ini, dan organisasi sekarang berkolaborasi dalam kerangka kerja formal. Bekerja secara kolaboratif memang membutuhkan investasi, bisa rumit, dan perlu beradaptasi dengan cara kerja baru dan metode manajemen proyek yang baru. Tetapi ini adalah cara kerja yang paling efisien untuk NSO dalam jangka panjang. Next. Selanjutnya penggunaan kembali perangkat lunak. NSO harus selalu mencari keuntungan dari alat yang tersedia dari komunitas statistik internasional daripada mengembangkan perangkat lunak untuk digunakan sendiri. Namun, jika NSO memang perlu mengembangkan alat perangkat lunak tertentu di masa mendatang, itu harus dikembangkan dan dengan tujuan untuk digunakan kembali di masa mendatang oleh organisasi lain sesuai dengan prinsip CSPA yang berbasis komponen dan siap pakai. Next. Lalu implikasi untuk NSO dari peningkatan penggunaan internet. Internet mempengaruhi cara NSO berkomunikasi, terutama melalui media sosial dan peningkatan penggunaan pada gilirannya, meningkatkan standar ekspektasi. Internet memungkinkan penggabungan sumber data antara statistik resmi dan sumber data lain untuk menghasilkan mashup yang isinya tidak berada dalam kendali NSO. Lalu Internet of Things. Selain peningkatan besar dalam penggunaan web, Internet of Things atau IoT muncul sebagai salah satu megatrend teknologi berikutnya. IoT terdiri dari koneksi jaringan miliaran perangkat ke internet yang mencakup beragam objek seperti peralatan rumah tangga, kendaraan bermotor, pesawat, dan peralatan industri. Dengan menghubungkan perangkat ini ke internet, mereka menghasilkan lebih banyak data yang tersedia untuk menganalisis bagaimana kita hidup. Dengan cara ini, IoT akan membuka peluang atau tantangan baru untuk sumber data tambahan untuk NSO karena mengintegrasikan dunia fisik ke dalam sumber data baru. Selanjutnya akan dibahas oleh teman saya. Cakupan teknologi informasi di NSO selanjutnya adalah open data. Prinsip fundamental pertama dari official statistik adalah data harus disediakan secara tidak memihak oleh lembaga statistik resmi dan mengakui hak warga negara atas informasi publik. Hal tersebut merupakan pernyataan yang kuat bagi NSO untuk menyediakan
akses terbuka ke seluruh informasi yang dihasilkan oleh Sistem Statistik Nasional. Open data berarti data dapat digunakan, dimodifikasi, dan dibagikan secara bebas oleh siapa saja untuk tujuan apapun. Kriteria NSO untuk membuat datanya terbuka adalah data harus tersedia dalam format yang dapat dibaca oleh mesin, dalam format non-priority seperti CSV, teks, atau XML, dan memberikan opsi untuk memilih data dan untuk unduhan massal, dan menyertakan metadata terkait. Selanjutnya, software open source. Software open source mengacu pada perangkat lunak yang kode sumbernya disediakan dengan menggunakan lisensi di mana pemegang hak cipta memberikan hak untuk mengubah dan mendistribusikan perangkat lunak secara bebas pada siapapun untuk tujuan apapun. Dalam beberapa tahun terakhir, adopsi teknologi open source telah meningkat di NSO untuk menggantikan produk perangkat lunak komersial. Teknologi ini berkisar dari sistem operasi seperti Linux, sistem manajemen basis data seperti MySQL, dan bahasa pemrograman seperti PHP dan R. Sebagian besar bahasa pemrograman yang digunakan saat ini memiliki implementasi perangkat lunak gratis yang tersedia. Keuntungannya bagi NSO adalah menghindari penggunaan produk komersial tertentu, fleksibilitas, dan biaya yang lebih rendah. Selanjutnya, metode baru diseminasi M2M dan web service. Diseminasi data adalah salah satu kegiatan utama NSO. Tren diseminasi data saat ini adalah akses machine to machine atau M2M, di mana sistem komputer mengakses data secara langsung menggunakan API dan layanan web. Hal ini memungkinkan transmisi otomatis data antar sistem dalam format yang standar tanpa campur tangan manusia. Menggunakan API dan format data standar tersebut memungkinkan pengguna akhir untuk membuat output baru menggunakan berbagai sumber data. Meskipun hal semacam itu memiliki potensi besar untuk menggabungkan data guna menemukan wawasan baru yang menemukan wawasan baru. Yang menjadi kekhawatiran bagi NSO adalah kurangnya kontrol yang dimiliki atas penggunaan akhir data, serta salah tafsir dapat muncul tanpa dokumentasi yang jelas. Metode diseminasi modern ini membutuhkan infrastruktur teknologi yang sesuai dan keahlian yang mumpuni. Staf dengan keterampilan yang diperlukan untuk mengembangkan layanan web dan API diperlukan, serta pengetahuan institusional tentang standar pertukaran data. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya, terkait artificial intelligence atau AI. AI adalah pengembangan dan penerapan sistem komputer yang dapat melakukan tugas-tugas yang membutuhkan kecerdasan manusia. Tugas-tugas ini termasuk persepsi visual, pengenalan suara, pengambilan keputusan, dan terjemahan antar bahasa. Perkembangan AI membuka potensi yang besar bagi NSO. Yang kedua ada machine learning. Machine learning adalah komponen utama AI di mana komputer dapat belajar sendiri tanpa diprogram secara eksplisit oleh programmer. Tujuannya adalah membangun sistem yang dapat beradaptasi dan belajar dari pengalaman-pengalaman sebelumnya dalam bentuk data. Algoritma ini pada dasarnya memeriksa data, kemudian belajar dari data-data tersebut, serta mengevaluasi dan memprediksi data baru. Tentunya hal ini sangat berbeda dengan pemrograman tradisional yang berisi serangkaian aturan khusus untuk menyelesaikan tugas tertentu. Machine learning dilatih dengan diberikan sejumlah data yang besar dan algoritma tertentu, sehingga dapat memprediksi data baru. Penerapan AI oleh NSO memerlukan sumber daya manusia dengan keterampilan baru. Metode-metode machine learning diantaranya supervised learning, unsupervised learning, reinforcement learning, dan deep learning. Aplikasi berbasis AI dapat membantu tugas-tugas tertentu yang memungkinkan menggantikan beberapa pekerjaan staf tertentu. Strategi komunikasi yang cerdas diperlukan dalam mengubah transformasi teknologi ini. Selanjutnya terkait data science. Jenis pekerjaan data scientist telah muncul dalam beberapa tahun terakhir seiring dengan pertumbuhan big data. Kedua bidang ini tumbuh bersama dalam upaya mendapatkan pengetahuan dan insight dari berbagai kumpulan data dan berbagai bentuk baik terstruktur maupun tidak terstruktur. Data science membutuhkan berbagai keahlian yang diperlukan untuk memanipulasi big data. Contohnya pemrosesan paralel masif dalam menganalisis data tidak terstruktur yang volatil, melakukan cleaning data, kemudian mengubahnya ke format yang sesuai untuk dianalisis. Keterampilan matematika diperlukan untuk membuat algoritma yang kompleks. Keterampilan statistik diperlukan untuk mengidentifikasi data serta menanggapi pertanyaan dan memperoleh insight dari data tersebut. Keterampilan lainnya seperti machine learning dan deep learning juga diperlukan.
terdapat beberapa keterampilan atau skill yang diperlukan untuk mendapatkan posisi data scientist seperti skill programming, kemudian statistik, machine learning, kalkulus, aljabar linear, data mining, visualisasi data, dan sebagainya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Pembahasan berikutnya terkait dengan alat desain kuesioner dan alat diseminasi data. Terdapat beberapa alat desain kuesioner yang dapat digunakan oleh NSO. Beberapa alat desain kuesioner yang banyak digunakan antara lain Blaze, Survey Solutions, EU Survey, Google Forms, dan SurveyMonkey. Untuk alat diseminasi data, beberapa contohnya adalah CountryStat, Integrated Multi-Information System atau IMIS, kemudian ada NADA, OECD.stat, NOEMA, PCAXIS, SDMX Reference Infrastructure atau SDMX-RI, dan contoh alat diseminasi data yang terakhir adalah Fusion Registry. Kemudian, terkait dengan masalah TI lainnya, permasalahan yang dihadapi NSO saat ini adalah lingkungan TI terus berkembang, sehingga NSO harus mengikuti perkembangan baru serta belajar dari pengalaman NSO lain. NSO juga perlu untuk terlibat dalam berbagai kegiatan kolaboratif serta menjaga keseimbangan antara sistem yang sudah ada dan sistem baru yang akan diimplementasikan untuk mengikuti teknologi terbaru. Penjelasan berikutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya yaitu penggunaan standar dan generic model dalam NSO. Standar menjadi penting karena memungkinkan modernisasi. Dengan adanya standar, umum sistem statistik dapat dimodernisasi dan diindustrialisasikan, sehingga memungkinkan statistik yang sebanding secara internasional. Standar ini memfasilitasi berbagai data dan teknologi dalam hal pengembangan solusi bersama secara internasional yang menghasilkan skala ekonomi. Standar juga diharapkan dapat memberikan manfaat dalam bidang-bidang berikut, seperti yang pertama, efisien. Standar menawarkan pola solusi yang dapat digunakan kembali per definisi. Standar tersebut merupakan sarana untuk menangkap pengetahuan dan mempromosikan praktik terbaik. Yang kedua yaitu kualitas dan kepercayaan. Standar membantu membangun kepercayaan dengan memberikan solusi yang tervalidasi dan diterima secara luas untuk masalah umum. Yang ketiga yakni kolaborasi dan persaingan. Standar seringkali memungkinkan penggunaan bahasa yang sama yang dapat mendukung kolaborasi antar organisasi dan pada saat yang sama merangsang persaingan di antara penyedia layanan dengan mengurangi ketergantungan dan pembatasan vendor yang mungkin terkait dengan solusi tertentu. Yang terakhir yaitu inovasi. Standar mendorong inovasi karena menawarkan dasar yang kuat untuk perkembangan secara alami dengan memformalkan pengetahuan dan praktik terbaik. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.